start recording. Oke, ini recordnya udah jalan ya. Em, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kultum. Kul itu diambil dari tukul ya. Tum itu ya kan, kalau kultum kan kuliah 7 menit gitu ya. Wah, waalaikumsalam. Ya, welcome ya. Welcome buat Robi, buat Lil, Asap Kroko, Algista, Ahmad, Heral, mantan princess, oh si Jaki rupanya. Masrid, Nanda, Putri, trying to be family, wash your hand please, dan Bawel. Oh, Bawel, ini ada Fitri nih, welcome ya. Welcome buat Fitri. Welcome juga yang baru join, Jack. By the way, ini aku record ya, by the way. Jadi setiap sore itu aku bakal ngusahain ada kultum. Jadi kita bakal membicarakan hal-hal tentang Islami ya. Sesuai dengan ilmu kita aja, guys. Sesuai dengan ilmu kita. Jadi kalau aku berharap kalian aku jawabnya kayak seorang ustadz, wah itu salah ya. Karena background bukan seorang ustadz. Saya cuma seorang sarjana komputer ya. Tapi kuliahnya di Universitas Islam lagi. Jadi mencoba menuangkan sedikit atau sharing gitu ya. Karena di saat-saat sekarang ini kan situasi kita kan luar biasa nih. Biasanya kita Ramadan itu disambut dengan bahagia gitu. Nah sekarang kan Ramadan ini jadi gimana ya? Semenjak ada corona ini orang udah pasar Ramadan. Tadi barusan aku udah luar ya. Pasar Ramadannya udah nggak ada. Terus juga tarawih tidak dibolehkan. Nah mungkin bagi yang belum tahu, gimana ya kalau misalnya Ramadan itu tanpa tarawih? Nah mungkin ini bakal jadi pertanyaan nih bagi sebagian orang. Padahal sebenarnya kalau yang kalian tahu nih ya, kalau yang perlu kalian tahu itu tarawih itu boleh kok sendiri di rumah. Nah cuman tata caranya gimana? Nah tata caranya, nah itulah sekarang yang ini mau kita bahas. Nah, tapi sebelum kita lanjut ya, ini kita kalau bisa kita adakan setiap jam 5 sore waktu Indonesia Barat tentunya sampai sekitar jam 6 ya, jam-jam mau berbuka, untuk menemani sore kalian daripada kalian buka-buka handphone, tahu-tahu di timeline kalian berseliweran foto-foto yang menggugah nafsu kalian. Ini kan berbahaya ya, puasanya disumbing. Nah, makanan, minuman. Biasanya memang banyak tuh yang orang-orang brengsek kayak gitu ya. Yang posting-posting gambar es teh, cendol, makanan-makanan. Gak di live aja, Bang. Ngapain di live Instagram? Di live YouTube. Ini juga live kok, tapi direkam. Nanti ini ya. Jadi bagi yang baru join ya, ini kita record. Jadi nanti di-upload setiap jam sahur. Nah, maksud apa gini nih, si Jaki nih kurang ajar memang nih. Tapi kalau misalnya iman-iman yang kuat kayak aku nih ya, wah, tidak tergoda. Tidak tergoda. Tidak tergoda. Mau kalian posting minuman teh, cendol, saya tidak tergoda teman-teman, saya tidak tergoda. By the way, kalian lebih ini enggak sih? Lebih nyaman kalau aku nyebut diri aku tuh pakai aku, saya atau gua. Ketiga-tiganya bisa sih. Lebih nyaman yang mana nih? Biar kalian ini saya nggak ada saya. Aduh, saya kayak saya, Bang. Ya udah, saya ya. Baik, saya Ruby Tukul LCMA akan menemani sore Anda di acara Kultum. Akhirnya ada pengikut aku, saya. Lah, pengikut aku, saya. Oh, saya ini. Saya apa namanya nih? Kimetsu no Yaiba. Nah, oke teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian juga mau main fest di sini bisa ya, mau mention fest, kalian mau ngatain sesuatu, ungkapan perasaan kalian, atau kalian ini ya butuh saran dari seorang ustadz, kalian bisa langsung DM aku. Kalian bisa langsung DM aku di Discord tentunya, bukan di DM IG. Karena kemarin pernah tuh aku nyuruh boleh di DM, memang DM IG dia ngirim. Aku kalau ngomong saya dimarahin mulu, Bang. Waduh. Sucikan. Wah, ini Nekopoy. Diri XNXX. Bersihkan Pornhub. Galeri. Ini udah jelas Xvideos. Waduh. Wah, ini maksud Robi apa nih? Avatar at Azahra. Waduh. Memang
Ara ini ya, adem gitu ya. Ara ada nggak sih di sini? Ara mana Ara? Oh ada, welcome buat Ara. Robi, kau bisa ngomong? Coba kau ngomong dulu. Adem banget. Adem banget Kayak bang. es teh di siang hari. Waduh, hafal banget ya, sering nonton pasti. Gini Jack, sebagai insan yang berbatang gitu ya, sudah sewajarnya kita ini mencari referensi-referensi hidup. Harus butuh apa praktisi-praktisi gitu. Nah, karena ini kita tidak mendapatkannya dari orang-orang biasa, jadi kita harus meminta bantuan sebuah website yang dengan secara sukarela memperlihatkan penis dan vaginanya, kemaluannya, dan cara-cara menidurinya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, belum ada 5 menit udah kacau kayak gini, astagfirullah. Oke, guys. Nah, jadi seperti tema kita hari ini tentang boleh nggak sih taraweh sendiri di rumah. Nah, kalau menurut kalian nih, sebelum aku jawab nih, boleh nggak menurut kalian taraweh sendiri di rumah? Coba jawab dulu. Boleh nggak sih kita taraweh sendiri di rumah? Karena kalau kalian nggak mencari tahu-tahu ternyata boleh, kalian nggak usah Google dulu deh. Menurut yang kalian tahu aja. Wes, ada Valdino, welcome ya. Welcome. Kalau boleh dikasih aja linknya Val ke ini, ke YTC PKU ya. Barangkali mau jadi narasumber. Boleh ya? Boleh. Wow, boleh. Kalian jangan tanya Google dulu deh. Kita kan diskusi aja sama-sama. Kalau kalian nggak tahu, bilang aja nggak tahu gitu ya. Begini niat dan tanda cara sholat tarawih di rumah. Anjay, langsung dikasih link. Ya, jadi seperti yang kalian tahu ya, tarawih sendiri itu diperbolehkan. Apalagi karena menghadapi situasi seperti sekarang ini, kita memang dihimbau untuk menghindari keramaian. Dan itu tidak terkecuali masjid. Nah, jadi menurut pandangan agama, apakah boleh kita sholat sendiri tarawih? Boleh, jawabannya boleh. Dan dianjurkan kalau untuk di saat-saat yang lagi berbahaya seperti saat ini ya. Nah, tata caranya bagaimana? Nah, masjid di rumahku dibatasin bang. By the way, masjid kalian gimana guys? Malam itu pada ini nggak sih? Pada tarawih nggak sih? Kalau di rumah aku soalnya tarawih, tapi aku nggak pergi gitu loh. Enggak bang, enggak tarawih tempat aku bang. Nah, tapi pergi tarawih nggak sih? Putri tarawih. Putri pergi tarawih nggak? Arengka tutup bang. Yang masih masjid raya kayaknya memang tutup. Oh, tarawih di rumah. Dibatasin cuman beberapa orang terus nggak boleh keluar. Sebenarnya gimana ya? Kalau nggak ada tarawih itu sebenarnya waktu malam-malam itu apa sih nama itu? Ada momen-momen ya gitu. Kalau misalnya di zaman-zaman aku SMP itu main selepetan gitu pakai sarung, main perang sarung gitu. Kalian ada juga nggak sih kayak gitu? Main mercun, disuruh catat-catat dari sekolah apa gitu. Nanti dikumpul kalau udah masuk. Agak kurang rasanya Ramadan tahun ini. Bener, memang bener banget ya. Ada tugas dari sekolah. Oh, ada ya tugasnya. Apa sih itu tugas kalian tuh? Ketinggalan nggak bang? Mati lampu aku. Nggak ketinggalan guys. Baru 7 menit juga. Kita sampai jam 6 nih. Tuh perang online. Nggak bisa tadarusan. Anjay. Tawuran online. Nah jadi ya. Dari yang aku tahu nih. Dan dari ilmu Google ya. Ustadz Google juga. Pakai Wadimor damage-nya gede bang. Wah salah. Kalau saya tim gajah duduk. Wadimor tipis. Kalau Wadimor tipis. Kalau gajah duduk dia tebal. Nah, tim gajah duduk. Tim gajah duduk. Pada kultum. Nggak mau. Yolah nggak mau kultum. Nah ini nih. Calon ahli-ahli ini ya. Calon ahli-ahli neraka. Anjay. Nggak lah. Walau-walam. Tidak ada yang tahu ini. Waduh, Rezi typingnya dijaga. Mana nih si Rezi nih typingnya dijaga, guys. Asyhadu alla. Nah, oke ya. Jadi kita cek dulu nih, gimana sih cara mau sholat sendiri di rumah kan ada tata caranya tuh. Nah, yang pertama itu tetap aja dimulai dari niatnya, guys. Tetap aja dimulai dari niat karena sesungguhnya kalau dari yang aku tahu ya, niat dalam sholat itu tuh kalau dari buku tuntunan sholat kan biasanya kan usolli fardol
Subhi rakaat ini adaan, fardu kiblati ya gitu-gitulah. Kan beda-beda ya. Beda-beda sesuai tuntunan sholat. Tapi yang sebenarnya ada juga pernah aku baca kalau niat sholat itu tuh boleh selagi dalam hati kalian itu memang udah diniatkan untuk sholat, nggak perlu baca niat pun udah terhitung sholat. Udah terhitung memang niatnya sholat gitu. Bagusan buka dengan yang panas atau dengan dingin, bebas sih, tergantung. Nah jadi karena ini ada perbedaan mazhab ya. Kalau kita kan di Indonesia ini kita menganut mazhab Syafi'i gitu ya. Nah, jadi kita ikuti aja seperti di buku tuntunan sholat. Kalau misalnya pakai niat yang usolli fardol subhi rokata ini adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah kita pakai itu aja. Nah bagaimana dengan niat tarawih? Niat tarawih juga kayak gitu guys. Niat tarawih itu sama kayak niat yang lain-lainnya. Usolli sunatan tarawihi rokata ini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah kalau kalian nggak bisa pakai nggak bisa pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Sengaja aku sholat sunat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah itu yang paling pertama. Apa tuh, Ro? Kalau terawih gak pakai niat masih dianggap sah gak? Tarawih nggak pakai niat, nggak mungkin nggak ada niat Bi. Kan seperti yang abang bilang Bi, niat tuh datangnya dari dalam hati. Nah kok kayak mana caranya? Sama kayak gini Bi, kau mau minum, walaupun dalam hati kau nggak perlu kau bacain niat, tapi niat kau memang udah mau minum kan, pasti udah terpasang niat di dalam hati itu. Begitu pula dengan sholat. Nah itu maksudnya Bi. Berarti gak perlu diucapkan kan? Ada mazhab yang memperbolehkan tidak diucapkan, tapi kalau aku sih lebih amannya kita ngucapin niat. Nah gitu, jadi biar lebih dalam sholat ya tentu ya, dalam sholat itu lebih bagusnya kita baca niat. Tapi ada juga yang nggak ngucapin tuh, kayak si Ara bilang, wah Ara kalau Robi yang ngomong dia nanggepin guys. Aduh, kita nih walaupun sambil bahas-bahas kayak gini kita boleh ngebanyol juga ya, ngakak-ngakak juga ini. Bang, Wow. mau minum nggak? Aku sih aja. Oh aja. Bang, kalau kita sholat di rumah bang harus nunggu iqomah nggak bang? Enggak lah, nggak mesti. Yang penting gini, sholat itu tanda masuk waktu sholat apa? Sudah pasti tanda masuk waktu sholat itu pertandanya dimulai dengan azan. Jadi setelah dimulai azan, kalian boleh sholat. Kalau di masjid kita kan perlu iqomah. Biasanya kan 10 menit ya. Iqomah itu kan kita nunggu jemaah datang, terus ngambil wuduknya, sholat sunatnya, makanya kita perlu iqomah selama 10 menit. Nah jadi makanya, tapi kalau misalnya kita sholat sendiri di rumah, nggak perlu lah iqomah. Nggak perlu iqomah, langsung aja sholat. Azan sendiri nggak apa-apa kan bang? Ya kalau sholat sendiri ngapain azan Bambang? Kick aja lah si Zaki nih. Enggak. Bang, kan kalau buka disunahkan makanan yang manis-manis, itu benar nggak bang? Benar, sesuai anjuran Nabi situ. Kenapa harus yang manis-manis? Karena kalau kata Nabi Muhammad ya, ini kalau salah aku mohon maaf ya. Katanya tuh biar perut kita itu kan lama nggak diisi ya. Kalau puasa dari sahur sampai jam jam maghrib itu kan perut kita kan kosong, jadi harus diisi dengan yang lembut-lembut. Ya tentu kadar manisnya bukan manis yang menyengat juga gitu. Kalau langsung pedas itu bahaya buat perut. Tahblik akbar AA tukul, anjay. Pukul teman batal nggak bang? Ini tergantung pukul temannya kayak mana dulu. Kalau pukul teman dengan niat berkelahi batal. Tapi kalau pukul teman untuk ngakak-ngakak nggak apa-apa, dianjurkan. Membuat orang tertawa itu mendapat pahala. Kayak kurma ya bang. Nah tuh bener banget tuh. Nah jadi kalau zaman Nabi dulu tuh guys, berbuka itu dengan kurma, karena kurma itu manisnya pas gitu loh. Kalau berbuka lihat muka Isyana boleh nggak bang? Kan manis. Boleh banget coy, boleh banget. Oke, jadi kita mukulnya ngakak tapi sampai lebam gimana bang? Selagi temannya senang-senang aja dipukul, itu oke. Bang, astagfirullah puasa bang. Manisnya pas kayak Robi Orbay. Aduh, dari Arabi. Kayak mana nih Bi? Boy. Itu ada arahnya. Kalau lapar banget, maghrib dulu, apa makan dulu bang? Nah kalau sesuai tuntunan ini ya, tuntunan dalam Islam, dalam beragama, kita tuh berbuka dulu.
Jadi makan dulu. Kalau ini yang aku tahu ya, kayak gorim-gorim di masjid gitu. Kan sebelum azan dia makan dulu. Minum, makan sekedarnya misalnya pastel atau risoles gitu ya. Baru azan. Nah, tapi kalau maghrib dulu apa makan dulu, Bang? Sebaiknya makan sedikit langsung sholat ini maghrib supaya kita tidak meninggalkan waktu sholatnya. Jangan makan sampai kenyang dulu. Nah, tapi kan kalau kita di rumah kan ini makan sampai kenyang baru sholat. Dah dekat-dekat jam-jam 7 kurang 10 baru sholat. Ya itu aku ya juga kayak gitu. Berbuka dengan sedia tapi dianggap teman gimana, Bang? Ya nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Cocok jadi Ustadz Bangkul. Wah, kok. Gimana ya? Namanya juga anak Universitas Islam Negeri, sedikit banyak ada ajaran-ajaran Islami lah. Bang, kalau berbuka boleh minum kecap nggak, Bang? Boleh. Tidak ada masalah. Ini yang wanita gimana nih? Nggak ada pertanyaan apa-apa? Kalau ada pertanyaan boleh di DM ya. Oh, ini kita udah ada pertanyaan ya. Tapi kita baca dulu nih, guys. Kita baca dulu tadi tentang sholat tarawihnya ya. Tadi dari niat. Nah, jadi setelah kalian niat itu, kita harus mengerjakan sholat tarawih itu sebanyak 8 rakaat, guys. Sebanyak 8 rakaat itu 2 rakaat setiap satu kali salam. Nah, jadi sama kayak sholat subuh, 2 rakaat kalian salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kiri kanan. Habis itu kalian sholat lagi sampai 8 rakaat. Artinya 2 2 2 2 ada 8 rakaat. 4 kali sholat subuh jatuhnya kalian, guys. Nah, bacaannya sama aja dengan sholat kita biasa. Bedanya cuma di niat. Niatnya apa tadi? Nah, niatnya usolli sunnatan tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, jadi sampai 8 rakaat baru nanti di akhir kita selesaikan dengan 3 rakaat witir. Niat sholat witir gimana? Niat sholat witir sama aja, guys. Usolli sunnatal witri salasa. Kenapa harus pakai salasa? Karena dia 3 rakaat. Ya, jadi kalau 2 rakaat kayak kayak tarawih tidak perlu disebutkan niatnya. Jadi kalau witir kan karena 3 rakaat. Hampir sama dengan niat sholat maghrib. Usolli sunnatan witri salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Diperbolehkan, guys. Nah, kayak gitu niatnya. Nih kita jawab dulu sedikit nih. Bang, kalau puasa tidur lebih 5 jam batal nggak? Nggak batal. Mau sampai apa namanya? Sampai berbuka pun nggak ada masalah. Tapi kan gimana ya? Masa puasa lebih banyak tidurnya tidak menjalankan ibadah ya sama aja dengan bohong. Rakaat salat tarawih yang disunnahkan dianjurkan berapa, Bang? Kalau dari yang normal ya, aku nggak tahu berapa pastinya. Tapi kalau dari yang normal kan biasanya 8 gitu. 8 sholat tarawih, 3 sholat witir. Tapi kalau misalnya kayak kan Jaki kan orang Pekanbaru ya, kayak di Abu Darda gitu. Di Abu Darda sholat tarawihnya 2 rakaat, tapi ayatnya Al-Baqarah. Wah, gila, 2 rakaat habis 1 jam, guys. Tahu kalian? Sumpah patah kaki aku. Wow. Patah kaki serius, nggak bohong. Di Raja Ampat kalau nggak salah 24 rakaat. Bisa 24 rakaat, pasti bacaannya kencang-kencang tuh. Mainnya cool aja tuh. Nah, iya, di kotaku 23 rakaat. 23 rakaat, tapi pasti ayat-ayat pendek kan? Iya, kalau surat kedua pasti Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Nah, itu jangan di Abu Darda juga, Bang. Kemarin tuh karena gini, karena apa sosok apa termotivasi gitu ya kan. Wah, supaya Ramadan tahun ini kita buka dengan berkah, kita harus sholatnya di tempat yang megah juga kayak Abu Darda. Nah, tahu-tahu masuk di sana rada-rada menyesal gitu. Kirain sama kayak tarawih biasa. Ternyata habis tarawih patah kaki rupanya. Al-Baqarah. Itu sampai udah nggak khusyuk lagi, guys. Kaki itu udah dimain-mainkan tuh. Kaki udah dimain-mainkan. Jadi udah nggak khusyuk lagi karena bacanya Al-Baqarah. Tambah Anissa, Bang, bisa. Ada yang tarawih sampai sahur, Bang, karena bacaannya 30 juz. Iya, Al-Baqarah 30 juz. Iya, di Abu Darda tuh kayak gitu, guys. Di tempat aku ya di Pekanbaru, di Abu Darda tuh sampai 30 juz. Tapi bukan ini ya, bukan dalam 1 malam. Dalam 30 hari. Jadi 1 hari 1 juz. Ngantuk, Bang, kalau aku 1 jam tarawih ya sama, aku juga kayak gitu. Kamu aja nggak tarawih. Aduh, Robi masih aja mantan dikejar-kejar. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ngapain disebut gitu. Iya. Oh ya, welcome buat yang baru join ya. Kita sampai jam 6 ya. Oke, tadi udah tata cara sholatnya, niatnya udah. Terus cara sholatnya setiap 1 kali salam itu 2 rakaat sampai 8 rakaat. Nah, kapan waktu yang pas untuk ini, untuk
apa namanya itu, untuk sholat tarawih itu waktu yang pas itu sesudah isya. Jadi sesudah isya, kalau di masjid itu kan ada apa namanya itu, ada ceramah-ceramahnya lagi ya. Nah kalau kalian bisa langsung aja tuh tarawih, bisa langsung aja tuh tarawih sesudah isya. Nah enaknya lagi guys, karena kalian sendiri, kita sendiri di rumah, jadi kita bisa atur waktunya tuh. Mau kalian pakai apa, ayat-ayat pendek boleh ya. Tapi jangan lupa witir ya guys. Witir itu biasanya diselesaikan dengan tiga ayat paling akhir. Mulai dari Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ceramahnya kan udah sama Bang Robi. Tarawih berdoa ya. Aku imamnya, kamu makmum. Wah, selagi kalian belum muhrim, tidak diperbolehkan, Bi. Tidak diperbolehkan. Percuma sholat. Tidak diperbolehkan. Selagi kalian masih belum ini, muhrim, tidak diperbolehkan. Aduh, Valdino lagi-lagi membuka avatar Ara ya. By the way ini ya, info ya, sekedar info aja. Itu Ara lagi jomblo, guys. Ara lagi jomblo pasca putus cinta kemarin ya. Wow. Boleh dicat-cat ya, Azahra. Boleh dicat, dipersilahkan. Welcome buat Hapana. Oke ya, jadi kita udah mulai. Wow, tidak terasa bacot-bacot kayak gitu udah habis juga 20 menit ya guys ya. Baik, kita langsung aja membaca pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Kalau aku nggak bisa jawab, kalian bantu jawab guys. Nih, boleh dibacain namanya dari Ilham. Bang, saya mau nanya, kalau sholat taraweh, safnya ada yang dikosongin karena untuk menghindari pencegahan corona itu dosa nggak bang? Kalau dikosongin saf sholatnya. Oke, jadi pertanyaannya tentang taraweh itu boleh nggak safnya kosong atau berjarak? Menurut kalian gimana nih? Boleh tidak? Enggak. Siapa yang jawab tuh? Kalau dosa kan demi Tar dulu. flying princess. Ada Yola rupanya. Waduh. Welcome buat Ustazah ya. Boleh. Boleh. Ustazah Nairobi. Boleh. Jadi gimana Yol? Kalau menurut Yola? Ada lagi taraweh tapi safnya jarang-jarang, boleh nggak? Karena untuk menghindari corona. Apanya? Jawab lah. Tadi kan udah jawab. Tadi kan udah jawab. Aduh. Loh, jawab dulu. Nggak apa-apa kita salah. Kita kan juga bukan ustaz di sini. Mana ada toksik? Ini ustazahnya dari Ini ustazahnya dari Israel. dari Israel. Ayo, gimana Yol? Ada nggak? Menurut Yola boleh atau enggak? Suka aja ingin mendengarkan. Wow. Kalau menurut kalian gimana, guys? Menurut kalian boleh nggak saf itu jarang-jarang karena corona? Kalau menurut aku kayak gini ya. Nih. Sebenarnya di saat sekarang ini sholat tarawih pun dianjurkan untuk dilakukan di rumah. Artinya sekarang level sholat di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid. Nah kan gitu jadinya. Tapi ada orang yang pengen tetap di masjid nih, terutama orang-orang tua. Tapi biarlah mereka sholat di masjid, tidak apa-apa lah jarang-jarang. Jadi kalau menurut aku boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja, lebih baik. Karena di rumah pun dia sendiri. Kalaupun dia mau berjarak di masjid, kayaknya nggak apa-apa juga. Tapi lebih dianjurkan kalau dia sholatnya di rumah. Nih ada dari Jaki nih. Antara boleh dan nggak boleh bang. Kenapa boleh? Kita mencegah. Kenapa tidak boleh? Karena bakal ada jin atau setan. Luar biasa. Ustadz Jaki ya. Sudah bisa menjadi imam untuk keluarganya nanti ini. Kayaknya kalau Ustad. kayaknya kalau yang menjadi pasangan Ustadz Jaki kayaknya bakal bahagia kayak ini. Wow. Wah tumben pinter Jak padahal jarang. Guys. Wah kabur lagi lah. Bentar bang Kul mau buka puasa. Wah iya. Cepat kali buka puasanya. Kalian buka puasa jam berapa guys kalau di tempat kalian guys? Kalau di tempat aku jam 18.18. Abis ini bang, ya abis ini jam berapa Ara? 17.33. Wow. 10 menit lagi guys.
Aku udah buka dari tadi bang. Waduh, ini ya. Ya gimana ya Kalau di tempat aku kan bukanya jam 18.18, jadi mau nggak mau jam 5 mulainya. Tapi kalau bisa jam setengah 5 besok lah diadain. Tadi aku ngambil keyboard baru nih buat main game. Barusan udah azan. Wah ya. Ini ada pertanyaan lagi ya biar kita nggak habis waktu, kita tanya-tanya nih. Dari Putri. Bang, buka duluan bang. Salam buat yang lain. Selamat berbuka. Oh, cuman salam-salam. Oke Putri, silakan. Nih kalian disalamin nih sama Putri, guys. Salam balik ya buat Putri. Semoga berbukanya dengan yang manis. Dan ini ya, kalau menurut aku ya di Discord ini juga kalian jangan sering-sering ini ya, posting fotonya Robi. Kenapa posting fotonya Robi? Takutnya batal puasa kalian, guys. Karena kita tuh kan kalau bisa menghindari ini ya, menghindari hal-hal yang membuat kita batal. Contohnya berkata kasar. Nah, kan nih contohnya nih, kalian melihat foto ini, apa kalian tidak ingin berkata kasar? Pasti pengen kan? Nah, makanya lebih baik kita ini aja, kita sepakati aja kalau foto Robi kita lihat dari Discord, nah itu bikin batal puasa. Nah, ini dicontohnya nih, ini bikin batal puasa nih. Lebih baik foto Robi itu kita ban aja. Wah, kalau yang ini nggak apa-apa nih, ini tampan ini. Sebaiknya kalian berbuka dengan yang ini karena manis. Nah, karena manis. Oke ya, kita baca lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Ahmad. Bang, kalau niat sholat subuh tuh ada dua kan? Jadi makmum sama jadi imam. Nah, kalau misalnya kita sholat sendiri jadi apa bang? Niatnya apa? Maksudnya kalau sholat sendiri. Ini ya. Ternyata pertanyaannya cukup basic. Ini tidak hanya sholat subuh, sholat sendiri di baik zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya bisa dilakukan sendiri dan ada niatnya. Dan itu seperti yang kayak Ara bilang, gak usah pakai makmum imam. Nah, jadi kan sholat niat sholat subuh gimana? Usolli fardol subhi rok'ataini. Kalau kalian makmum, adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam kan adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, kalau kalian sendiri cukup usolli fardol subhi rok'ataini adaan lillahi ta'ala. Gitu teman-teman. Jadi yang dihilangkan itu makmuman sama imaman. Nah, jadi langsung aja dari adaan itu ke lillahi ta'ala. Gitu dilangin, guys. Udah cocok bang jadi khotbah Jumat. Gini ya, dulu waktu aku KKN itu sebenarnya pernah disuruh jadi imam di masjid, tapi nggak berani ku untuk khotbah kayak gitu. Soal Jumat lagi. Bang, sambil main osu bang. Waduh. Selamat berbuka untuk Yola. Ustazah. Ustazah. Nah, gitu ya. Ya, kalau yang mau berbuka welcome ya. Welcome berbuka, selamat berbuka ya. Ingat berbuka dengan yang manis. By the way, kalian berbuka dengan apa sih guys sore ini? Karena di tempat aku tuh kebanyakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuka dengan apa nih? Kalau di tempat aku kan pasar Ramadannya udah nggak ada nih. Nah, kalian berbukanya dengan apa nih guys? Bi, buka dengan apa Bi? Dengan sop. Dengan sop. Sop apa? Tapi saya masak sendiri. Oh my god. Nggak, kalau itu bullshit sih. Gak percaya bangku. Mana coba pap dulu. Ya nih. Dari Enzik air putih bang, boleh. Donat, manis tuh donat tuh, boleh tuh donat Jeko atau donat gimana buatan sendiri. Dengan foto Jennie Blackpink. Dengan foto Jennie Blackpink. Sendiri tuh. Tapi daripada dengan foto Jennie Blackpink disarankan dengan meminum air putih lebih dahulu. Kurma bang, luar biasa sesuai ajaran Nabi. Wah Robi ya, ini sup apa tuh Bi? Sup ayam. Sosis. Apa? Sup sosis? Itu banyak sosisnya bro. Jadi sosisnya direbus? Ya iya. Waduh, rasa muntah monyet itu sosis direbus. Itu enak sekali. Bang mau buka dulu. Oke Ara, selamat berbuka ya. Buka dengan teh hangat pisang keju. Wah asik banget tuh kayaknya tuh. Kurma gue habis sebelum puasa sama sih. Salpok sama piringnya. Jennie Blackpink. Waduh, jangan posting yang kayak gini ya dulu.
takutnya kita berbuka duluan, guys. Selamat berbuka Azara. Udah Bi. Udah putus masih aja kayak gitu. Pasti. Oke, kita bacain pertanyaan lagi ya. Dari Rezi, kalau nelan liur batal gak, Bang? Gak batal sih kayaknya, tapi kalau sengaja pula kalian kumpulkan liur kalian tuh sampai penuh mulut kalian baru kalian telan, nah itu aku nggak tahu tuh hukumnya. Tapi kalau yang kayak biasa nelan liur ya nggak batal lah. Tapi kalau itu dari cairan tubuh sendiri. cara tubuh sendiri ya seharusnya nggak batal makanya. Tapi kalau misalnya sama nih kayak ludah nih Bi, ludah kalau letak di dalam gelas kumpulin sampai penuh sampai bisa diminum gitu, walaupun jorok gitu ya. Itu jijik, Nah itu makanya itu jorok. kalaupun diminum nggak tahu hukumnya apa. Kalau sikat gigi pas puasa batal nggak, Bang? Nggak. Nah ini nih pertanyaan menarik nih. Kalau sikat gigi puasa batal nggak, Bang? Jawabannya nggak. Jadi besok itu guys temanya hal-hal yang membatalkan puasa. Nah jadi Itu besok mungkin foto muka saya. nah pokoknya besok kita bahas itu hal-hal yang membatalkan puasa dan sampai mana sih batas batal puasa itu. Nah nggak batal, Bang, karena itu dalam tubuh kita seperti halnya kalau ada makanan yang nyangkut di gigi masih boleh kita makan. Luar biasa dari Ustadz Jaki ya. Luar biasa Ustadz Jaki dari Indramayu. Nah tapi kalau misalnya ini ya menjawab pertanyaan sikat gigi pas puasa batal nggak, Bang? Tapi kalau misalnya kalian sikat gigi abis itu air kumur-kumurnya sengaja kalian masukin ke tenggorokan, ya itu batal. Itu batal. Nah ini ada pertanyaan lagi ya. Bang, temanku jadi imam sholat taraweh, dia baca Yasin bukan Al-Baqarah. Dari Ijal. Dari Ijal. Bang, temanku jadi imam sholat taraweh, dia baca Yasin bukan Al-Baqarah. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Karena kan Yasin itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi boleh. Dari Wash Your Hand Please, sholat Jumat nggak di masjid boleh nggak? Kalau nggak di masjid namanya nggak sholat Jumat, bro. Jadi gini ya, kalau di saat pandemi sekarang ini, di saat corona ini tidak disarankan untuk pergi ke masjid. Kayak aku nih udah 6 minggu kayaknya nggak sholat di masjid, sholat Jumat ya, sholat Jumat di masjid. Pertanyaannya, kalau sholat Jumat tidak di masjid boleh nggak? Jawabannya nggak ada sholat Jumat yang namanya di rumah. Sholat Jumat pasti namanya di masjid. Nah jadi kalau misalnya kita tidak sholat pada hari Jumat pas waktu zuhur, kita tidak sholat di masjid, itu jatuhnya kita sholat zuhur, guys. Nah kalau tuh kayak kata Ilham tuh, Ilham kan namanya, Lilham. Oh Ilham. Kalau di rumah sholat zuhur, nah itu benar. Nah ini Bang, kalau sholat di masjid nggak perlu takut, Bang, menurut aku, Bang. Ya kita berserah diri kepada yang di atas. Jangan aja berpikiran yang di sebelah kita positif corona. Pastikan aja kita niat sholat di masjid. Dari Enzik. Sah-sah aja berpikiran kayak gitu ya. Sah-sah aja berpikiran kayak gitu. Kebanyakan orang tua di sini juga berpikiran kayak gitu. Kita harus yakin kalau misalnya di masjid itu tidak ada corona. Tapi kayak gini ya. Kita nih sebagai umat Islam yang perlu kalian ketahui ya, Islam itu tidak pernah memberatkan tidak memberatkan kita untuk beribadah. Jadi sebelum kita masuk ke sholat di masjid tadi ya, sebelum masuk ke sholat masjid, jadi dalam Islam itu banyak dipermudah. Contoh misalnya kita di dalam perjalanan, kita sebagai musafir, perjalanan keluar kota, dan di saat di luar kota perjalanan kita mudik nih misalnya, tidak ketemu masjid. Tahu-tahu waktu udah mau habis, sholat asar misalnya gitu ya kan, atau sholat maghrib yang waktunya singkat. Apakah kita mesti cari masjid dulu untuk sholat? Jawabannya enggak. Kita bahkan bisa sholat di mobil. Nah, atau kalian mau kalian jamak tuh sholatnya dari asar ke maghrib misalnya gitu ya, atau dari zuhur ke asar, boleh. Atau ada pilihan ketiga, apa tuh? tidak sholat. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak apa-apa. Oh iya tidak apa-apa karena dosa ditanggung masing-masing. Tapi musafir. Nah itu tadi makanya kayak abang bilang, memang ya kita musafir, tapi kita harus juga berusaha tuh kayak si Arifan bilang. Kita juga harus berusaha. Makanya di dalam Islam itu ada tuntunan kalau misalnya kita lagi di luar kota, tidak ketemu masjid, tidak ketemu tempat untuk beribadah, kita boleh sholat di masjid walaupun kiblatnya nanti jadi nggak tentu arahnya, tapi paling tidak niat kita udah sholat untuk menghadap Allah. Nah jadi dipermudah. Begitu pula dengan sholat Jumat ya. Jadi nih, ntar dulu ya Jaki. Begitu pula dengan sholat Jumat. Apakah kita wajib sholat Jumat? Jawabannya tentu wajib. Tetapi wajib ini bisa jadi berubah tergantung beberapa situasi. Misalnya dengan situasi yang kita hadapi sekarang, corona ini.
Nah, makanya di dalam zaman Nabi dulu, kalau misalnya ada yang mau sholat Jumat, tetapi hari hujan, atau bahkan jalanan becek, banjir, tidak diwajibkan kalian itu sholat di masjid. Bahkan niatnya pun berubah. Bahkan niat azannya pun berubah. Niat azannya berubah. Kalau azan kan hayya ala sholah, hayya alal falah. Artinya mengajak orang untuk sholat di masjid. Nah, tetapi kalau misalnya lagi situasi-situasi yang seperti sekarang ini, itu niatnya pun bisa berubah. Hayya ala sholah, hayya ala falah tadi itu bisa berubah. Sholatlah di rumah. Bahkan dianjurkan seperti itu. Nah, begitu pula dengan pertanyaan si Enzik tadi. Kalau sholat di masjid nggak perlu takut bang, menurut aku kita berserah diri kepada yang di atas. Ya, it's okay kalau kalian berkeyakinan kayak gitu. Saya tidak bisa melarang. Ya, saya tidak bisa melarang karena saya belum tinggi ilmunya untuk melarang orang untuk sholat. Tapi kalau dari aku, ya, karena di tempat aku tuh guys, di komplek perumahan aku itu udah ada 2 orang yang kena corona. Nah, jadi bukan tidak mungkin dalam komplek ini kan dekat-dekat gitu, ada yang kena corona, menjadi carrier, membawa. Nah, sedangkan kita amit-amit di sebelah dia pula sholatnya. Nah, tentu lebih parah lagi, Allah tidak menginginkan umatnya itu celaka. Nah, jadi sebisa mungkin kalau bisa dihindari. Tapi kalau kalian mau tetap pergi sholat, ya dipersilahkan. Karena kan nanti ujung-ujungnya risiko ditanggung sendiri. Begitu pula dengan pahala, begitu pula dengan dosanya. Nah, jadi tergantung yang mana yang kalian yakini aja lah. Nah, kalau aku tipe orang yang meyakini kalau lebih baik di rumah aja. Jadi sholat di rumah, tarawih di rumah, tidak ikut sholat Jumat. Nah, ini gimana nih? Kalian nggak ada pertanyaan lagi nih? Oh, ini ada muncul pertanyaan nih. Off dulu bang, makasih udah nemenin saya. Mau ibu siap-siap, selamat berbuka untuk semua bagi yang melaksanakan. Dari Nanda. Oke, terima kasih juga Nanda udah hadir di Kultum episode pertama. Luar biasa. Oh ya, ada Jaki nih ya pertanyaannya nih ya. Bentar nih, dari Asap Rokok. Kalau sholat di pesawat duduk beda lagi nggak niatnya bang? Enggak, niat sholat itu tetap sama guys. Niat sholat itu tetap sama. Nggak ada yang perlu dirubah niatnya. Lupa membaca niat dan tidak sahur, tidak sahkah bang? Lupa membaca niat dan tidak sahur, tidak sahkah bang? Ini kita harus breakdown dulu satu-satu. Kalau lupa membaca niat, ini ya, kalau di dalam tuntunan sholat ada bacaan-bacaan untuk niat untuk berpuasa esok hari. Jadi lebih baik disarankan untuk membaca niat. Tapi yang kayak aku bilang tadi guys, niat itu kan datangnya dari dalam hati. Selagi kalian memang sahur itu tanpa perlu kalian baca niatnya, tapi memang dengan niat untuk berpuasa, untuk kuat berpuasa di esok hari, itu tidak dipermasalahkan kalau menurut aku ya. Karena aku sendiri juga nggak pernah tuh baca niat, baca niat untuk berpuasa, jarang, karena aku langsung main di dalam hati aja. Off dulu bang, mau siap-siap buka berpuasa ya. Thank you Arifan ya, welcome. Besok datang lagi ya di sore hari ya. Nah, ini jangan lupa doa berbuka. Terima kasih Asap Rokok ya. Nih, terus tidak sahur, tidak sah kah bang? Kalau nggak sahur nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kita ketiduran nggak apa-apa. Tapi kalau memang disengaja tidak sahur, ya tidak baik juga. Lebih baik sahur. Tapi kalau kita ketiduran, habis main game, ya apa boleh buat lah ya kan. Kalau bisa jangan sering-sering, karena itu mempengaruhi puasa kita esok hari. Jangan gara-gara kita tidak sahur, kita jadi nggak puasa di esok hari. Ini yang tidak diperbolehkan sama Nabi. Ini tidak diperbolehkan sama Nabi. Jadi kalau misalnya kalian nggak puasa, kalian nggak sahur, tapi kalian tetap berpuasa, insya Allah tidak dipermasalahkan. Selamat berbuka puasa sayang. Aduh. Mana lagi nih pertanyaan nih? Jangan lupa doa berbuka, niat puasa Ramadan. Nah ini nih, kita bacain ya. Jadi kalau misalnya kalian mau baca niat untuk berpuasa, ini niatnya. Nawaitu shauma ghadin an ada fardi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah itu dia niatnya guys. Nih. Alhamdulillah. Nih ya, bagus kalian simpan gambar dari Asap Rokok nih guys. Doa berbuka puasa. Nah ini ya. Nih kalau berbuka
kebiasaan kita tuh wajib baca doa berbuka ya dulu, guys. Kalau aku biasanya memang baca nih, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Barulah kalian meminum segelas air putih. Nah ini. Nah ini kayak asap rokok nih ya. Nih aku kasih tahu ya, kayak asap rokok nih kalau misalnya kalian amalkan ini ya, gambar dia nih ya. Nah dia berpahala loh guys. Jadi makanya di bulan puasa ini ingat ya, pahala kita itu 2 kali lipat. Jadi berbuat baiklah terus, share-share nih yang kayak niat puasa Ramadan. Dibaca nih, barangkali ya asap rokok ya. Yang nggak tahu niat berbuka, dibacanya pas berbuka nanti. Taunya dari gambar asap rokok. Asap rokok dapat pahala. Dapat pahala. Nah, jadi pahalanya itu pahala jariah. Ada misalnya di antara 17 orang yang mendengarkan ini, 5 orang mengamalkan doa berbuka puasa dari asap rokok. Dia dapat pahala. Begitu pula dengan niat puasa Ramadan tadi. Jadi sering-seringlah berbuat baik ya. Hukum berpuasa bagi orang yang sakit, Bang. Tergantung sakitnya. Selagi dia sakitnya kalau cuma batuk-batuk, lebih baik puasa. Tapi kalau misalnya sakitnya itu memang mengharuskan dia makan, itu ada diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Karena hukumnya sama dengan cewek halangan ya. Cewek halangan kan sakit tuh perutnya, ya tidak puasa. Apalagi karena cewek juga. Kalau cewek kan karena halangan itu memang udah dilarang. Nih. Kanker, Bang, kalau kanker nggak tahu sesuai anjuran dokter aja, guys. Kalau sakitnya kan seperti aku bilang, sakitnya aku nggak tahu ya. Kalau misalnya kayak sakit kepala ya puasa aja lah. Kalau kayak kanker tergantung dokternya dulu. Kalau misalnya dokter menganjurkan pasien kanker ini harus makan, ya ikuti aturan dokter dulu. Masa nggak mungkin nih, udah tahu kalian kanker, kalau kalian nggak makan kalian mati. Kalian gara-gara kayak pemikiran kayak gini. Kalau kalian mati juga akunya, yang penting aku puasa, yang penting aku dapat pahala dari Allah. Itu yang tidak boleh. Kalau mati pula kalian gara-gara puasa ini sementara kalian sakit, itu dilarang. Lebih baik kalian tidak berpuasa dan kalian tetap hidup. Nah, gitu. Kalau muntah batal puasa nggak, Bang? Ini ada Ini aja ini ada pembahasannya di besok hari, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi kalau muntah batal nggak puasa, Bang? Aku jawab dulu ya. Kalau muntah tidak batal selagi muntahnya tidak ditelan balik. Tidak ditelan kembali. Nah, tapi kalau misalnya tersisa nih muntahannya di mulut, kalian kumur-kumur, kalian buang lagi. Insya Allah masih bisa berlanjut. Nggak, maksudnya itu bukan ditelan ya. Misalkan ada muntah, kadang ada muntahnya tuh masuk lagi gitu. Ya, tapi kalau misalnya muntah batal nggak puasa? Besok kita bahas kita kulik lebih lanjut lagi ya. Karena kita sama-sama belajar juga nih, guys. Ketelan sisa-sisa sedikit. Nah, itu tuh. Makanya kita bahas besok. Aku puasa tadi sambil sakit, panas, badan sakit-sakit. Nah, kalau yang kayak gini demam itu kayaknya masih bisa dianjurkan untuk berpuasa, guys. Masih dianjurkan untuk berpuasa karena itu sakit yang umum. Kalau nggak makan pun kita biasa-biasa aja. Kalau nggak makan paling cuma lapar. Malah justru kalau kita sakit demam itu nggak niat makan kan. Nah, ini kita ada pertanyaan nih dari hamba Allah. Nih, mohon maaf, Bang, ku koreksi dikit baca doa buka puasa. Nah, ini setelah Anda berbuka puasa. Nah, ini nih ada Ilham. Jadi si Ilham ini dia katanya mau koreksi bacaan doa berbuka puasa. Coba lihat dulu gambarnya. Udah jelas-jelas tulisannya doa setelah Anda berbuka puasa. Nah, jadi bukan doa pas mau untuk membuka puasa, setelah berbuka puasa. Nah, ini dia doanya. Zahabat dama'u wabtalil uraq wa tobatal ajru insyaallah. Artinya dahaga sudah hilang dan nafsu terpuaskan serta pahala pasti didapat jika Allah berkenan. Ya, itu doa kalau sesudah berbuka, bukan doa untuk berbuka puasa. Wow, hamba Allah. Ngebus server dapat pahala nggak, Bang? Pertanyaan bagus. Ya, seperti yang aku bilang tadi ya. Di bulan puasa ini sebaiknya kita banyak-banyak berpahala, berinfak ya. Jadi berinfak itu juga ada beberapa macam. Misalnya kalian nyumbang ke masjid, memberikan makanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, bagaimana dengan hukumnya? Ngebus server dapat pahala nggak, Bang? Kalau menurut aku dapat pahala. Kenapa dapat pahala?
Karena dengan kalian mengebus server ini selama 1 bulan di bulan Ramadan ini ya. Nah, maka di seluruh server ini di Tukul Holy Palace ini akan mendapatkan fitur-fitur menarik yang bisa dipakai orang-orang yang tidak ngebus. Yang tidak ngebus. Ya contohnya kalian mau live nih, live streaming, nonton film. Sekarang kan cuma 30 FPS. Nah, dengan kalian ngebus server ini bisa jadi 60 FPS. Kualitasnya lebih baik. Terus juga kalian bisa pakai emot-emot lebih banyak. Manfaatnya banyak. Nah, apakah ini termasuk infak? Infak. Kalau menurut aku, infak walaupun memang bukan dalam bidang agama, tapi manfaatnya bisa dirasakan oleh kalangan orang banyak. Jadi dengan kalian ngebus server Tukul Holy Palace ini cukup selama bulan Ramadan ini aja. Insya Allah kalian akan mendapatkan pahala. Bang, jadi 2 kali bacanya doa buka puasa. Kalau berbuka puasa doanya tetap yang seperti yang udah biasa ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, yang tadi Saya hanya baca doa makan. lah nggak gitu Bi, doa berbuka puasa tetap harus dibaca. Masa apa Allahumma barik lana fima razaqtana itu ya juga, tapi dengan kita membaca doa berbuka puasa, kita secara khusus di bulan Ramadan ini kita berbuka puasa di bulan Ramadan ini. Kalau doa mau makan itu kan selain di bulan Ramadan juga bisa. Tapi karena ini bulan Ramadan, makanya bacanya Allahumma lakasumtu. Nah, tapi kalau misalnya apakah di setelah bulan Ramadan kita harus membaca Allahumma lakasumtu ketika makan siang misalnya gitu? Ya tidak boleh, tidak tepat. Penggunaannya tidak tepat. Kalau makan siang lebih baik baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah, kayak gitu Bi. Nah, tapi kalau misalnya di bulan Ramadan ini kita baca Allahumma lakasumtu karena itu sesuai anjuran agama. Hai Bang Kul, Ara Barik. Wah, welcome Ara. Gimana berbukanya? Lancar nggak? Enak nggak makanan? Makan apa tadi? Makan harapan. Lancar alhamdulillah. Makan harapan. Oh, Ara makan harapan siapa? Au, siapa tuh? Bang Kul udah buka. Oke, thank you asap rokok ya. Selamat berbuka bagi yang udah berbuka. Karena aku belum buka, masih setengah jam lagi nih guys berbuka gue. Maklum lah ya di Pekanbaru. Oh, jadi Ara nggak berbuka dengan harapan. Begitu. 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 Walah. Walah. Boleh. Ada yang mau ditanyain lagi nggak guys? By the way, ini record kita udah 47 menit nih. Wah, luar biasa. Nanti pembicaraan kita ini guys, itu aku upload di YouTube aku, di channel aku di Robi S Putra. Itu naiknya jam subuh, sahur, jam sahur. Nah, sekarang nih jam sahur aku dengan jam sahur kalian kan beda. Di aku jam sahur itu jam 5 kurang 10 imsaknya. Nah, kalian jam berapa nih sahur? Kalian bangunnya untuk sahur jam berapa guys? Coba. Jam 3. Oh, jam 3, oke. Bangunnya jam 3, sahurnya kan bangunnya kita kalkulasi kayak ini, bangunnya jam 3, 30 menit sahur, setelah itu kalian baru buka handphone. Berarti jam setengah 4 nih, atau gimana? Jam setengah 4 ya uploadnya ya. Lumayan nih, tuh dengar-dengar. Ini manis bang. Kalau itu jatuhnya secara pribadi aku nyebutnya itu cantik ya, bukan manis. Kalau manis tuh yang kayak gini nih guys. Nih, kalau manis tuh yang kayak gini nih. Nih ya, nih. Ini manis nih. Coba Bi, mana Bi? Anjay, itu. Enggak, itu kayak kampret sih Bi. Itu kayak kampret sih. Aku sih aja. Nih ya, bentar ya. Nih kalau yang manis itu yang kayak gini nih guys. Ah, itu. Wah, kok tidak keluar? Kok tidak keluar dia? Aduh, salah. Harus saya yang ngavatarin. Upload Bi. Nah. Waduh, nah itu tuh. Ngavatarin. Makan bang, oke Jak, siap Jak. Selamat berbuka Jak. Nah, kalau yang manis tuh kayak gitu guys. Kalau yang di atas tadi tuh cantik. Kalau ini baru manis. Wah, kalau ini manis nih. Ini manis. Nah, sama nih kayak gini nih. Ini. Yang ini nih guys. Itu Ara kan. Nah, ini juga Ara nih. Nah, itu tuh yang adem-adem kayak gitu tuh. Itu manis. Nah, itu siapa tuh bang? Ini pahit kan? Itu siapa? Enggak sih, manis sih.
Wah, ini ya, udah mulai memperlihatkan foto-foto akhwat. Jadi zina mata nih. Hati-hati Bang, ada gaplok dari belakang. Ya, nggak, dia lagi sibuk ini, lagi sibuk apa namanya? Lagi sibuk berbikin perbukaan. Gimana, Ara ada sholat maghrib belum? Harus sholat maghrib dulu ya guys ya. Kalau habis berbuka itu kalian sholat maghrib dulu, jangan lupa. Sholat kalau bisa jangan ditinggalin. Barangkali besok kita pembahasan kita tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Barangkali kalau kalian punya cerita, pertanyaan, atau share-share ilmu-ilmu kalian boleh banget ya. Boleh banget, nanti aku bukain deh mic-nya. Selamat berbuka untuk wilayah DKI dan sekitarnya. Ya, selamat berbuka karena wilayah Pekanbaru belum berbuka, guys. Azan juga belum di sini Bang, sama. Di sini masih terang loh, guys. 17.49. Selamat buka Ali dari Ara. Waduh, ini ada apa ini Ali dan Ara? Di sini 1950. Wah. Wait. Oh, udah 1950. Luar biasa. Di sini masih 17.50. Wah, ada K. K udah jarang main sini ya. K mainnya di tempat si ini terus sekarang. Di tempat si Valen. Dia kemana ada Valen, di situ ada K. Yo, ada lagi nggak nih kalian berbuka pakai apa nih? Wah, ada Ustazah Nairobi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ustazah Nairobi nih. Itu apa tuh? Berbuka dengan yang manis. Nah, bisa nih. Kalian berbuka dengan yang ini bisa juga nih. Yang manis kan? Nah, ini nih contohnya nih. Nah. Ya. Bacot. Bang, kata Jaki. Ini manis. Ya, Apa itu es buah? Tidak laku es buah, guys. Kita berbukanya. Waduh, kalau ini haram sih. Kalau ini bukannya berbuka, orang batalnya gara-gara haram nih, melihat yang kayak gini nih. Jai, Haram sih ya, haram. manis sekali. Enggak sih, kalau itu jatuhnya ke haram. Wow. Gimana, Yola ada berbuka belum? Udah. aku kan nggak puasa. Hah? Nah, ini nih. Kenapa Anda tidak berpuasa? Aku tahu jawabannya, tapi Karena saya Karena Anda Jari. karena Anda wanita. Hey. saya dakjal. Wow. Wah, ini ya, kenapa posting foto istri saya? Jangan posting foto istri saya di sini. Tidak diperbolehkan. Yang ke belakang kebalik. Wah, ini siapa lagi nih? Posting dengan yang manis. Kita nge-real aja ya, guys ya. Kalau kalian mau posting itu bagus posting foto member-member di sini gitu. Yang cewek ya tentunya ya. Lebih real. Saya punya foto cewek. Daripada yang kalian upload kayak gini nih, aku nggak yakin ini asli. Ini lebih jatuhnya kayak foto Google. Cica. Hajar Bang, mumpung udah buka. Belum guys, di sini belum berbuka. Wah, itu siapa sih, Pul? Udah Bang, mau buka dulu. Ya, selamat berbuka untuk kalian semua yang udah berbuka karena di sini masih sekitar 30 menit lagi. Aku nanya dari tadi nih, kalian berbuka dengan apa nih, guys? Robi dengan sup. Kalian dengan apa nih? Aku dengan dia yang ganteng. Aduh, tapi nggak puasa. Iya. Pakai ayam sama sop nasi. Loh, kok sama dengan Robi nih? Pakai ayam sama sop nasi. Aduh, kok sama? Terus juga Terus juga si Robi posting fotonya Ara. Aduh. Ipul, aku dengan kurma Bang. Masya Allah, luar biasa. Semoga berkah. Pepes ayam, telur dadar, kue sayur paling the best. Kue sayur kayak mana tuh? Nggak tahu gue kue sayur bentuknya. Kue sayur tuh risoles. Nasi siram, sup ayam. Wah, banyak yang sup ayam ya. Telur, risol, ikan pedas. Ini kalian nama-nama kalian Rusia nih, itu Valen udah ngamuk-ngamuk loh. Ngamuk-ngamuk tuh si Valen tuh, kalian pakai nama Rusia. Kue sayur, itu namanya gorengan. Itu bakwan sih kalau di aku. Kok kue sayur? Bakwan itu. Gorengan. Gak jelas.
Gorengan. Di sini kue sayur, Bang. Ah, emang kau di mana, Jak? Tinggal aja. Indramayu. Oh, beda bahasa, guys. Itulah luar biasanya Indonesia dengan berbagai banyak bahasa. Kue sayur kalau di sini. Kalau di sini gorengan namanya, bakwan. Siapa ini nge-PC fotonya ke saya? Waduh, kirim dong ke Minta sini. posting. Di sini heci kan. Waduh. Bakwan kan? Nah, kalau aku berbuka dengan apa nih? Berbuka dengan apa kita yang? Apa aja tuh banyaknya? Risoles, terus roti coklat, Seru. terus on ondel-ondel. Onde-onde. Capcay, terus sup buah, terus sementara itu Berbuka dulu ya. dengan yang manis. Minumannya apa minumannya? Minuman loh kok sup buah. Es jeruk, terus di Indramayu namanya onigiri. Enggak sih, memang lemper sih itu namanya. Di Pekanbaru itu namanya juga lemper itu. Enggak. Wey, Ipo. Wow. Wow, Wow. wow. Nggak ada hubungan Backstreet. Saya save ah. Wait, kok bisa dapat foto lain sih? Wow. Nge-save. Iya. Tuh guys, tinggal crop aja guys. Bangkul. Apa Aku punya lagi? foto pas bayi bangkul. Enggak usah lah. Anjay. Itu bayi kayak minta digampar mukanya serius. Hey, Wow. Nairobi, apa yang ada tonton Aduh. ini? Itu Aduh, apa yang ada sedih. tonton Nairobi? Waduh, parah Ustazah Yola nih. Mentang-mentang dia sudah tidak puasa, memposting foto yang gay-gay kayak gitu. Gay? Itu gay kan, bukan? Saya. Cowok sama cowok tadi kan? Bukan ya? Nah. Wah, saya tidak mau Ini buka lain, tadi. nonton film yang lain, cuma pemainnya kayak Money Heist. Oh. Aduh, ini emang kesukaan Valen. Matt buka, guys. Sini, Dad. By the way gini, guys. Kita kapan-kapan berbuka ini ya, berbuka online kita ya. Berbuka semuanya di Discord. Kita berbuka online. Kapan lagi kita berbuka online? Karena kan nggak ada nih bukber di luar. Ya udah kita bukbernya di Discord aja. Ara ngapain tuh kirim-kirim foto sama Apa? Hey, Jaki, itu jangan diposting. Itu mantannya Upi ya, jangan diposting. Yang udah lalu biar berlalu. Nanti Upi ngamuk. Nanti ngamuk dia. Kalian jangan asal-asal sama Upi ya. Kalian nggak ngerti. Jangan nanti pas ada Dea di sebelah kan, kalian posting foto mantan yang ngamuk udah. Nih ya, asal yang kalian tahu aja ya. Itu mobil Upi yang lama aja sampai dijual loh gara-gara pernah dipakai mantannya. Wow. Oh, enggak magriban, Le. Hei, siapa itu tidak magriban? Anda Robi tidak magrib ya? Mamanya roaming. Mamanya roaming. Emaknya roaming kedua kalinya dulu waktu itu digebrak si Robi ya. Dor. Buset diciduk. Ada Aduh. kayak nge-mute langsung Bawang Robi. Tuh, Bang. Wah, itu segar tuh kayak itu. Ada timun ya itu, bukan melon. Tapi dikit kali berbukanya, guys. Jangan lupa ya, ini masuk di YouTube, itu diupload nanti sekitar jam 3:30 waktu Indonesia Barat untuk menemani perbukaan kalian. Perbukaan, sahur. Besok kita insya Allah tiap hari ya, dengan tema-tema yang berbeda. Barangkali kalau kalian ada yang jago-jago agama, boleh nih aku unmute nih. Anjing, gua kaget, enak-enak ngobrol. Wah, jangan pakai anjing, Bi. Harusnya hewan. Nah, hewan gua kaget. Nah, gitu. Sini guys, aku udah nyiapin meja. Waduh. Boleh kita bukber online besok, guys. Bukber online di Discord. Pakai Zoom enak gak sih? Tapi terlalu banyak pula nanti. Berbuka bagus tuh pakai Melo dari Dajjal. Berbuka pakai Zoom. Wah, tidak terasa sudah jam 6 ya. Sebentar lagi akan kita akhiri. Semoga bertambah ilmu-ilmunya.
Wah ini ya. Nah nih kayak gini nih asik nih guys. Aku waktu KKN kayak gini loh. Waktu KKN bukanya di masjid sama warga-warga kayak gini lah bentuknya. Mantap sih Pul, mantap. Kau yang mana Pul? Jangan posting-posting foto orang aja. KKN Desa Penari. Nama desanya Desa Kandis bro. KKN Desa Kandis. Masih ada nggak ya fotonya? Kayak masih ada sih. Pictures KKN nih masih ada nih. Nah nih, kalian lihat aja nih zaman KKN nih. Zaman KKN siapa paling swag nih? Boom. Siapa yang paling kayak bos? Ini zaman-zaman puasa juga nih guys, KKN. Nah, akulah aduh tiba-tiba datang Dea, aduh. Oh, kenapa ganteng-ganteng, guys? Sarung hitam baju putih. Saya gitu dong. Jadi gini ya, di waktu KKN aku dulu tuh, aku bukan kordes, kordesnya itu tuh yang baju oranye. Jadi dia yang koordinator kami semua. Semua orang hormat sama dia semua, kecuali aku. Jadi kalau di waktu KKN itu nggak ada yang bisa merintah aku tuh. Makanya aku mau tidur, mau ngapain juga nggak ada yang marah. KKN Desa Kandis, aku sih wow aja. KKN, ya ngapain aja KKN ya. Kalian besok kuliah bakal ngadapin KKN kok, kalau masih ada ya. Nih, kegiatan-kegiatan KKN tuh ya kayak gini. Tuh, kayak gitu, membersih-bersihkan rumah-rumah warga. Asik nggak bang? Ada asik, ada nggak asiknya sih. Gimana ya? Nggak asiknya tuh kita biasa hidup dengan keadaan tercukupi. Ya paling tidak mandi aman. Nah di KKN ini aja, mandi air aja susah. Airnya kuning. Ya sesusah itu. Kalian lihat aja tuh tempat tinggal aja kayak gitu kami itu. 11 orang di dalam itu. Tinggalnya di desa pula. Alas ya boy, tidak bertemu lagi. Kalau enaknya ya kita ketemu dengan orang-orang baru aja sih. Kalian satu rumah dengan orang-orang yang nggak kalian kenal dari kelas kalian. Karena ini kan kalau KKN kan nyampur dari fakultas-fakultas lain gitu ya. Terus juga kalau KKN itu biasanya banyak petualangan mistisnya sih guys. Banyak petualangan mistisnya. Mantap gak bang? Ya mantap Pul. Kau mana? Aku jangan foto-foto aja. Kaunya mana? Oke, untuk menutupi ini ya sesi yang dari record dulu. Kita tutup dulu ya untuk record guys. Kita belum bubar. Terima kasih udah menemani. Jangan lupa besok untuk datang lagi di jam 5 sore atau jam setengah 5 sore. Dan record ini juga kita bakal upload di belum tutup deh. Ini ditutup untuk yang record YouTube aku aja nih. Jam setengah 4 subuh. Dan pembahasannya tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, jadi kalau kalian punya pengalaman-pengalaman puasa yang lucu, yang menarik atau yang apa gitu, boleh langsung DM ke aku nantinya ya. Yang manifest juga masih boleh kok. Asal yang tidak boleh. Tadi ada kok yang manifest. Tidak membatalkan puasa, tidak begitu masalah. Oke. Until next time, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga mendapat manfaat bagi kalian semua. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa tuh gambar tuh, kultum.